kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia? Untuk itu lebih jelasnya disilakan kepada Ibu Vina Amelia yang akan memaparkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh dewan guru yang telah ikut dalam acara diseminasi dan rangka komunikasi tentang budaya positif yang diselenggarakan untuk penunjang kami sebagai guru penggerak, calon guru penggerak di Angkatan 6 Kota Banjar. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari budaya positif. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah kebutuhan bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan dan kepuasan. Untuk yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup atau survival, bahwa kebutuhan dasar ini bersifat fisiologi. Di antaranya bagaimana manusia untuk dapat bertahan hidup. Di antaranya contohnya kebutuhan tempat tinggal, di rumah, kemudian kebutuhan tentang kesehatan, kebutuhan tentang pangan, makanan, dan kebutuhan dasar yang seperti kita ketahui ya, seperti primer, sekunder, maupun tersier. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima ini merupakan kebutuhan psikologi, di mana sebagai manusia kita butuh rasa dicintai, rasa mencintai, rasa memiliki, dan rasa dimiliki. Oleh karena itu, yang berhubungan dengan peserta didik, bagaimana kita sebagai guru itu dapat menumbuhkan anak-anak untuk bisa menumbuhkan rasa mencintai dengan sesama temannya. Mencintai di sini adalah mencintai sebagai sesama teman, ya, menyayangi, sehingga timbullah nantinya situasi kondisi yang saling menyenangkan di kelas. Karena jika anak-anak sudah timbul rasa sayang dengan teman, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan, ketika mungkin guru sedang ada kegiatan di luar, anak-anak dapat menjaga, oh kita ini adalah teman satu keluarga di sekolah. Jadi bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti berkelahi atau bullying yang sekarang itu sering kita dengar di televisi. Alhamdulillah untuk di sekolah kita mudah-mudahan tidak terjadi hal yang demikian. Kemudian kebutuhan dasar lainnya adalah kesenangan atau fun, di mana kebutuhan kesenangan ini adalah anak itu butuh situasi yang menyenangkan dalam pembelajaran. Di sini guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang dapat menimbulkan anak itu tidak bosan. Di antaranya mungkin menciptakan kegiatan-kegiatan praktek yang mendukung dalam pembelajaran, ya. Kemudian diselingi dengan candaan-candaan, tertawa-tertawa agar anak itu di kelas tidak merasa seperti wah belajar ini sepertinya harus serius saja, tidak. Jadi anak itu butuh kesenangan, butuh bermain, kemudian butuh tertawa, menikmati apa yang dilakukannya. Jadi kalau kita bilang itu serius tapi santai. Jadi belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan kebebasan atau freedom ini
biasanya itu untuk memenuhi kebutuhan akan pilihan dari peserta didik kita. Anak itu butuh bebas. Bebas di sini adalah bebas sesuai dengan imajinasinya dalam pembelajaran. Mereka itu merdeka untuk belajar. Bebas menentukan, mau seperti apa pembelajaran kita saat ini. Jika misalnya pembelajarannya berhubungan, kalau saya guru kelas 1, misalnya dengan kegiatan kita sehari-hari di siang hari, maka ayo, mau bagaimana? Kita berikan kebebasan kepada anak. Apakah mau belajar di dalam kelas atau kita mau belajarnya di luar? Kalau kata anak di luar, nah kita sebagai guru harus pintar-pintar bagaimana mengkondisikan belajar di luar yang berhubungan dengan kegiatan di siang hari. Diajak misalnya untuk kegiatan melihat keadaan lingkungan sekolah di sekitar. Di siang hari itu seperti apa, cuacanya panas, maka kegiatan apa yang biasanya dilakukan di siang hari yang dihubungkan dengan kegiatan di sekolah. Nah itu kebebasan atau freedom. Jadi anak butuh bebas untuk mencoba-coba hal yang baru. Biasanya anak itu butuh banyak bergerak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat kekuasaan atau power. Kekuasaan ini biasanya anak butuh pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Jadi anak ini butuh, ketika anak mencapai sesuatu, melakukan sesuatu hal positif di kelas, maka kita sebagai seorang guru harus memberikan apresiasi, reward yang baik yang semestinya dilakukan. Contohnya, misalnya anak sudah mencapai nilai yang bagus di kelas di antara teman-teman yang lainnya, maka sebagai guru kita harus menyatakan, wah hebat, kamu luar biasa. Hari ini kamu sudah menunjukkan prestasi kamu. Kamu sekarang silakan coba. Kalau tadi kamu nilainya 100, silakan praktekkan di depan. Jadi anak belajar menjadi seorang pemimpin pembelajaran ketika tadi sudah dipraktekkan mendapat nilai 100, kemudian langsung diterapkan. Bagaimana tadi kamu memperoleh nilai 100 itu? Silakan coba jelaskan kembali, jelaskan kepada teman-teman apa yang tadi kamu pelajari sehingga tadi kamu mencapai nilai yang bagus. Nah, itu untuk kekuasaan. Jadi pengakuan atas prestasi yang dimiliki oleh anak. Mungkin di antara 5 kebutuhan dasar berdasarkan yang telah saya sampaikan tadi, mohon maaf apabila dalam penjelasannya ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang, mungkin nanti ada di sesi tanya jawab untuk lebih jelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Tika. Ya, oleh Ibu Tika tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adi Ahmad Yani, selaku kepala sekolah dari SD 2 Hektar Sari, Kecamatan Pataliman, Kota Banjar. Perkenankan dan izinkan untuk menyampaikan testimoni ataupun kesan dan pesan dari pelaksanaan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang secara kebetulan tahun ini dari sekolah kami ada 4 orang, yaitu Ibu Tika, Ibu Nur Hayati, Ibu Melina, dan Ibu Vina. Kesannya, alhamdulillah sekolah kami melalui calon guru penggerak pada tahun ini pada dasarnya telah diberi pencerahan ataupun ilmu baik pengetahuan, keterampilan dari guru yang mudah-mudahan dengan dibekalinya 4 orang guru ini mereka akan menjadi motor ataupun penggerak dari pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka yang insya Allah di Kota Banjar akan diwajibkan semua sekolah mulai tahun ajaran 2023 dan 2024. Sekali lagi, mudah-mudahan 4 orang ini akan menjadi motor penggerak khususnya bagi guru-guru yang ada di sekolah kami dan umumnya bagi sekolah-sekolah di Kecamatan Pataliman, juga yang lebih luasnya lagi bagi sekolah dasar yang ada di Kota Banjar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.